Hasil kerja keras gue di Australia habis di kripto. Halo teman-teman, di video kali ini akan agak berbeda. Gue nggak akan membahas mengenai working holiday, melainkan pengalaman buruk gue investasi di cryptocurrency. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai akhir, agar kalian bisa belajar dari pengalaman gue dan menghindari kesalahan yang gue lakukan. Buat yang belum kenal gue, halo, nama gue Diki. Gue salah satu pemegang working holiday visa di Australia. Oke, jadi buat yang belum tahu, gue berangkat ke Australia dari Medan itu di tahun 2023 Desember kemarin. Nah, setelah beberapa bulan gue sampai di sini, gue mulai tertarik karena pada saat itu mungkin lagi hype-hypenya, lagi happeningnya cryptocurrency muncul semua ada di platform-platform media sosial, kripto ini, kripto itu, segala macam. Nah, disitulah gue mulai terjun tanpa gue mendalami dan gue pelajari kenapa banyak orang dan salah satunya termasuk gue tertarik dengan investasi di kripto, karena kripto menjadi topik yang sangat populer juga beberapa tahun belakangan ini, dan nggak sedikit orang membagikan keuntungan besar yang mereka dapatkan dari investasi di kripto. Nah, disitulah gue mulai terlena, gue terjun ke dunia kripto tanpa gue pelajari, tanpa gue dalami, tanpa memahami resiko besar yang akan gue hadapi. Kalau yang biasa orang sebut itu FOMO. Jadi gue termasuk salah satu orang yang FOMO, ikut-ikutan, hanya dengan mendengar keuntungan-keuntungan mereka, gue terjun, dan dengan bodohnya gue gunakan tabungan nikah gue, cok. Gue sendiri juga nggak tahu apakah di luar sana banyak yang mengalami kerugian besar karena FOMO ini. Coba kalian komen di bawah kalau kalian adalah salah satu orang yang sama seperti gue. Jadi ntar gue bakalan sharing kerugian gue berapa persen dan koin-koin apa yang gue beli, tapi mungkin gue nggak akan sebutin nominalnya karena untuk nominal agak sensitif ya. Intinya video ini gue buat bukan untuk menjelek-jelekkan dan untuk menyalahkan kripto, melainkan gue sadar ini kesalahan gue sendiri karena gue nggak belajar, gue nggak pahami, tapi dengan seenaknya gue langsung terjun begitu aja. Nah, jadi gue juga bukan berarti sembarangan beli koin A, koin B, segala macam. Bukan. Gue sendiri juga udah habisin uang yang nggak sedikit nominalnya untuk masuk ke komunitas kripto ini. Nah, di situ mereka akan ada sharing-sharing, mereka akan ada call segala macam lah gitu, call koin ini, call koin itu. Nah di situ gue juga setiap mereka nge-call, ya gue coba aja, gue beli gitu tanpa gue bener-bener uh, research lagi koin ini apakah memang bagus apa enggak. Nah di situ kesalahan gue pribadi, gue nggak menyalahkan siapapun karena di sini memang pure gue cuma mau sharing pengalaman gue, kesalahan gue, jadi kalian nggak sama seperti gue. Untuk awalnya gue cuma iseng-iseng doang, gue beli beberapa koin dengan nominal yang kecil cuma 10 juta, 20 juta. Setelah gue coba, gue ikutin, gue tes alur dulu, kok enak ya kan, kok taruh seminggu doang profitnya 50%, 60%. Nah itu tapi di awal itu gue masih beli dengan nominal yang dikit. Udah tuh gue take profit 50% gue ambil, 60% gue ambil. Nah disinilah mulai musibahnya nih. Pikiran gue udah kemana-mana. Enak juga ya kalau seminggu doang, 10 hari doang bisa dapat 50%, 60%. Nah gue masuk nih mulai yang besar. Gue beli. Jadi tuh call-nya itu udah lumayan banyak, ada koin, semua orang tahu lah koin mantap. Ya kan, koin ini, koin A, koin B, koin C, gue beli semua. Gue beli dengan nominal yang udah lumayan besar. Ya gue nggak tahu besar buat kalian itu berapa, tapi menurut gue ini udah lumayan besar karena itu tabungan gue juga, cok, buat nikah. Setelah gue beli, mungkin sekitar 4-5 koin yang mereka call. Nah beberapa minggu itu mulai turun. Tapi gue masih optimis nih. Turun lagi beli kan gitu kan. Turun lagi beli. Loh tapi kok ternyata makin lama makin dalam turunnya kan. Terus gue lihatlah komunitas ini. Cut loss, jangan cut loss cemen segala macam. Bla bla bla. Ya udah tuh gua optimis lagi, paling bentar doang, mungkin sebulan naik ya kan. Tapi ternyata sampai hari ini makin makin turun, cok. Udahlah gue langsung sharing aja kira-kira portfolio gue berapa persen gue habis dan koin-koin apa aja yang gue beli, buat kalian bisa lihat kebodohan gue. Jangan kalian ikut-ikutan, oke? Karena makin lama makin gue pikir, goblok,
Gua kerja susah payah di sini sejam dibayar 20-an dolar, $20, tapi gua habis duit kayak gini secara cuma-cuma, Cok. Gua harus kerja berapa lama untuk ngebalikin duit gua ini? Oke, yang pertama gue langsung share aja screenshotnya koin apa yang gue beli sampai gue minus. Koin pertama gue beli yaitu koin Manta. Oke, Manta di sini gue sampai detik ini gue minus 71,28%. Mau nangis, Cok. Jadi kalian lihat sendiri 30 hari terakhir gue minus 10-an persen. Total keseluruhan gue tuh udah minus 71,28%. Gue nggak tahu kapan bakalan balik atau masih bisa balik apa enggak, tapi gue nggak akan cut loss, gue biarin aja. Terus selanjutnya gue ada beli koin Portal. Koin Portal ini gue juga minus 77,56%. 30 hari terakhir ini gue minus 19, sekian persen. My god, pusing gue, Cok. Selanjutnya yang gue beli itu ada koin HBAR. HBAR ini juga total kerugian gue 47,88%. Bisa lihat di sini 30 hari terakhir ini minus 14,81%. Selanjutnya ada di koin Matic. Matic gue juga minus 35,16%. Oke, semuanya lumayan 30-an persen ke atas. Yang paling besar sih 77 tadi ya. Nah, yang terakhir gue ada koin QNT nih. QNT gue juga habis total sekarang 48,76%. 30 hari terakhir ini turun 12, sekian persen. 5 kripto ini yang gue pegang minusnya lumayan dalam, Cok. Gue nggak tahu, tapi gue tetap berdoa semoga dalam waktu dekat, atau ya nggak usah waktu dekat deh, semoga suatu saat bakalan balik aja gitu. Gue nggak berharap banyak, tapi ya kalau memang balik ya syukur, tapi kalau memang nggak balik ya gue juga nggak menyesal, gue juga nggak menyalahkan siapa-siapa. Intinya nih salah gue sendiri, ya mungkin memang belum rezeki gue, Cok. Oke, jadi kira-kira dari 5 koin yang gue sebut tadi, koin mana yang kalian punya kira-kira? Atau kalian juga punya kelima-limanya? Kalian punya koin Manta, atau Portal, atau HBAR, atau Matic, atau QNT? Coba komen di bawah, dan kalian udah minus berapa, Cok? Apa kalian untung, apa minus? Coba sharing-sharing, gue pengen tahu. Nah, terus nanti pasti ada yang bilang, ah lu rugi, lu berkoar-koar, ngoceh sana-sini. Kalau untung lu nggak bilang ya kan gitu. Nah, yang untung itu kemarin gue ada di koin ACH sama Joy, JOE, tapi gue udah nggak ada capture-annya. Cuman intinya gue juga pernah untung, cuman sayangnya pas gue untung itu gue masih di awal-awal, gue nggak berani coba banyak, gue beli sedikit, ternyata untungnya 5-6 juta, 5-6 juta gue ambil, yang gue untung dari call-nya ini. Nah, sisanya yang besar ini, yang gue beli beneran banyak, yang lumayan menguras tabungan gue, Cok. Malah semuanya minus kayak gini, Cok. Jadi kira-kira teman-teman kalau ada di posisi gue, kalian bakalan cut loss, kalian relakan semua yang minus-minus, apa kalian bakalan bertahan? Jadi kalian lihat ekspresi gue di sini, mungkin kok lu biasa aja gitu kan? Sebenarnya enggak, Cok, beneran. Jadi kira-kira dampak apa yang gue alami? Yang pertama tuh dampak emosional gue. Pada saat koin-koin gue mulai turun, gue tuh setiap saat gue tengokin, gue buka, gue refresh, mak turun segini, aduh mak turun segini. Terus pas udah mulai turunnya lumayan dalam, lumayan setiap hari makin turun, nah itu gue kerja juga nggak enak, Cok, beneran. Gue kerja tuh, tapi hati gue nggak tenang, kayak aduh gue kerja gini capek-capek ya kan, jadi kuli, gue banting tulang sana sini, tapi gue dengan bodohnya habisin duit cuma-cuma di kripto. Jadi setiap gue kerja itu hati gue jadi nggak enak, nggak tenang. Itu mungkin mempengaruhi emosional gue. Jadi kayak kadang, apalagi kalian kalau memang di dunia kripto, kalian pasti tahu tiba-tiba koin itu memang pada saat itu menurun drastis. Pas kalian ngecek, kalian nge-refresh portfolio kalian, turunnya kenceng banget, beneran kayak wah, duit lu total net worth lu segini. Jadi pada saat lu kerja beneran kayak mikirin terus, anjing nih turunnya sampai mana gitu kan. Intinya lu jadi nggak tenang lah. Cuman dari sekarang, gue juga udah mulai ikhlas ya, maksudnya
mindset gua pelan-pelan gua positif. Ya udah, memang belum rezeki misalnya atau gimana, cuman gua juga nggak tahu harus mau ngapain, Cok. Makanya gua tanya, kira-kira kalian ada masukan nggak? Kalau kalian yang di posisi gue, kalian bakalan ngapain gitu. Pasti sebenarnya banyak yang bilang ntar, bang ini kan sekarang kan koin lagi turun-turunnya, kenapa lu nggak beli lagi gitu loh, kenapa lu nggak average down segala macam. Bukannya gue nggak beli, cuman mental gue udah terombang-ambing, udah kayak, lu ngerti nggak sih, udah minus 70-an, lu mau beli tapi lu juga takut, tapi lu kalau nggak beli nyangkutnya entah sampai kapan. Aduh, pusing. Pokoknya yang ada di posisi gua atau yang pernah ngalamin juga pasti tahulah rasanya gimana. Emosional, mental, semuanya kena, Cok, kena semuanya. Terus dengan kejadian ini gua mungkin ngambil sisi positifnya, ya udah gua harus kerja lebih keras lagi, gua harus kerja lebih giat lagi buat balikin tabungan nikah gua. Jadi intinya di video ini, kalian mau berinvestasi dimanapun, mau di bidang apapun, harus kalian pelajari dengan benar-benar, kalian pahami dulu sebelum kalian terjun, jangan mengulangi kesalahan bodoh seperti gua, main ikut aja, masuk aja tanpa mikir panjang lebar, ya kan. Nah inilah resiko yang harus gua hadapin. Kalian bisa nonton video-video investasi, jangan malas untuk belajar, jangan kayak gua, sekali lagi jangan FOMO, jangan nggak mau tahu, cuman berpikir mau instan, mau cepet. Gua kalau taruh 100 juta, 200 juta, 50%, gua udah dapat berapa? Gua udah dapat sekian, gua udah dapat sekian. Terakhir buntung, Cok. Oh my god. Jadi inilah bukti nyata, karena gua tergiur, karena gua mau instan, gua jadi habis nominal yang lumayan banyak. Ini juga jadi salah satu pelajaran berharga buat gua, dan buat kalian kalau bisa jangan harus terjadi di diri kalian dulu, belajar juga dari pengalaman orang. Oke teman-teman, segitu dulu video yang gua mau sharing hari ini, pengalaman gua, cerita gua. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian, apalagi yang di Australia kerja, duitnya udah banyak ya kan. Udah bingung nih, wih duit gua mau dikemanain, ataupun juga yang nggak di Australia juga nggak apa-apa, yang penting belajar dari kesalahan gua. Sekali lagi gua nggak menjelek-jelekkan siapapun, gua nggak menjelekkan kripto juga, cuman ini semua adalah murni kesalahan gua, kebodohan gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini, karena setiap kalian ada komen di channel gua tuh rasanya gua adem banget, rasanya kayak happy banget baca-baca komentar dari kalian, apalagi yang positif-positif, walaupun kadang-kadang ada yang negatif juga, nggak apa-apa, semuanya gue terima. Dan juga jangan lupa share video ini buat teman-teman kalian, saudara kalian, atau keluarga dekat kalian kalau memang video ini bermanfaat. Oke? Thank you, see you in the next video, bye-bye.